Beberapa tahun belakangan, mungkin kamu semakin sering melihat banyak bisnis baju bekas bermunculan. Tertarik masuk ke bisnis ini? Beberapa orang memilih untuk membeli baju bekas karena alasan ekonomi atau bahkan karena ingin lebih memperhatikan dampak dari industri fashion terhadap lingkungan. Dengan memperjualbelikan baju bekas, maka kamu melaksanakan salah satu prinsip dari 3R, yaitu reuse. Nah, seperti apa sih peluang bisnis baju bekas itu sendiri? Bagaimana cara menjalankannya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memperjualbelikan baju bekas di satu sisi dapat membuatmu lebih memperhatikan lingkungan. Dilansir dari World Economic Forum, fast fashion merupakan salah satu penyumbang emisi karbon yang cukup besar. Tak hanya itu, industri fashion juga memiliki banyak dampak buruk bagi lingkungan, seperti polusi udara dan air, dan lebih dari 50% dari baju yang diperjualbelikan berakhir di tempat pembuangan akhir. Alih-alih membuang baju yang sudah tidak diinginkan atau tidak muat lagi, kamu punya pilihan untuk memperjualbelikan baju tersebut. Selain ramah lingkungan, kamu juga bisa mendapatkan uang tambahan tanpa perlu mengeluarkan banyak modal. Berikut ini adalah tips dan langkah yang wajib kamu ikuti agar kamu dapat memulai bisnis baju bekas milikmu sendiri. Cobalah memulai menjual barang-barang bekas yang sudah tidak diperlukan lagi di rumah secara online. Atau Anda dapat menjual pakaian sisa import yang dapat ditemukan di pasar Senen ataupun pasar baru. Tidak jarang pakaian-pakaian tersebut masih layak pakai sehingga dapat dijual kembali. Bagi sebagian orang, usaha barang bekas bukan menjadi usaha yang menjanjikan. Padahal barang bekas dapat mendatangkan keuntungan yang menggiurkan. Salah satu barang bekas yang kerap dijual kembali adalah pakaian bekas. Kenapa pakaian bekas sering dijual kembali? Hal ini dikarenakan pakaian gampang sekali berubah model atau sudah tidak muat untuk dipakai lagi. Nah, apabila Anda tertarik untuk menjalankan usaha pakaian bekas secara online, mari kita simak beberapa tips di bawah ini. Pertama, tentukan target konsumen. Pastikan sudah mengetahui target konsumen yang ingin ditawarkan produk Anda. Apakah target konsumen merupakan anak-anak, remaja, atau dewasa? Ingin menjual pakaian bekas bermerek, pakaian biasa, atau keduanya? Mengetahui target konsumen merupakan hal penting dalam menentukan jenis barang yang akan dijual. Misal, target konsumen adalah anak kampus dan pekerja. Pastikan Anda mencari pakaian bekas dengan model pakaian seperti blus, kaos, jeans, ataupun kemeja. Selain itu, penentuan target konsumen bermanfaat dalam menetapkan konten promosi dan harga penjualan. Yang kedua, melakukan pemasaran di media sosial. Media sosial menjadi salah satu media promosi yang menjanjikan serta tidak memerlukan modal yang besar. Anda dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube untuk memasarkan pakaian bekas yang akan dijual. Anda dapat menggunakan semua media sosial atau salah satu media sosial. Setelah memilih media sosial yang digunakan, sebaiknya mengupload foto produk pakaian bekas secara berkala dengan konsep pemasaran dan caption yang menarik, juga disertai hashtag yang sedang tren agar dapat dilihat oleh banyak netizen. Anda juga dapat menggunakan salah satu fitur promosi atau sponsor yang ada pada Instagram ataupun Facebook untuk memperluas jangkauan promosi. Yang ketiga, kualitas produk. Apabila Anda menjual pakaian bekas, pastikan memilih pakaian bekas yang masih layak untuk digunakan, seperti masih ada label pakaian, tidak ada jahitan yang rusak, ataupun warna pakaian yang pudar. Kalaupun ada sedikit yang kurang dari produk pakaian bekas, pastikan Anda mencantumkannya pada kolom deskripsi produk secara detail. Hal ini dilakukan agar pelanggan merasa tidak kecewa ketika menerima produk. Selain itu, dengan menulis deskripsi keadaan produk secara jujur, kemungkinan besar pelanggan Anda akan kembali lagi untuk membeli. Keempat, mencuci dan menyetrika pakaian bekas. Sebelum Anda menjual produk pakaian bekas kepada konsumen, alangkah baiknya dicuci dan setrika terlebih dahulu. Jika pakaian bekas keadaannya belum dicuci dan setrika,
akan menyebabkan harga jual produk akan lebih murah. Selain itu, dengan pakaian bebas yang sudah bersih dan rapi, pelanggan pastinya akan tertarik untuk membeli produk Anda. Kelima, kemasan produk. Produk yang sudah dipilih oleh konsumen nantinya akan dikirimkan. Gunakan kemasan yang unik dan menarik perhatian agar konsumen dapat membeli produk secara berulang. Selain itu, di kemasan misalnya terdapat ucapan terima kasih sudah membeli produk dan tata cara merawat produk.